Pemirsa, program vaksinasi sudah dilakukan meski banyak kalangan yang meragukan akan vaksinasi tersebut, khususnya COVID-19 yang paling banyak negara yang berupaya mengandalkan pandemi COVID-19 ini dan mengendalikannya. Lalu bagaimana istana harus berkomunikasi secara politik agar program vaksinasi ini dapat berjalan? Kita sudah bergabung bersama Dr. Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik. Halo, selamat siang Bang Emrus. Selamat siang Bang, selamat siang pemirsa Nusantara TV di seluruh Nusantara. Salam sehat buat kita semua. Baik, sehat selalu ya Bang Emrus. Salam sehat-sehat kita semua. Baik Bang Emrus, bagaimana Anda melihat bagaimana istana khususnya menjalankan vaksinasi yang sudah dilakukan hari kemarin dan khususnya seperti apa keseriusan dan Anda melihat seperti apa komunikasi politik yang dilakukan istana ini Bang Emrus? Baik, saya melihat di istana ada dua kategori saya ingin melihat. Presiden Bapak Joko Widodo telah melakukan suatu hal yang baik dari aspek komunikasi termasuk juga komunikasi politik. Kita melihat misalnya bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden sebagai politik kebangsaan. Beliau telah mengambil langkah-langkah yang sangat strategis. Di antaranya kita melihat bahwa kita memesan vaksin ini proaktif sehingga sudah tiba di Indonesia sejumlah yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak Presiden juga sudah melakukan politik kebangsaan di dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu kita melihat bahwa dia siap dan sudah dilakukan penerima vaksin pertama di Indonesia. Artinya apa? Bapak Presiden berada di garda paling depan di dalam menghadapi COVID-19 dan kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis. Ini adalah saya sebut bahwa politik kebangsaan, politik komunikasi kebangsaan yang disampaikan oleh atau yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Hanya sayangnya, saya harus mengatakan bahwa teman-teman tim komunikasi di istana tidak bisa membaca keinginan Bapak Presiden ini. Bagaimana ini menyampaikan kepada publik menjadi suatu wacana sehingga masyarakat bisa menerima daripada keputusan-keputusan Bapak Presiden. Kita ambil suatu contoh tentang vaksinasi. Bukankah masih ada sekelompok masyarakat atau sebagian kecil masyarakat yang menolak, bahkan mereka wacanakan di ruang publik. Yang terakhir kita melihat dalam konteks vaksinasi pertama, ada satu artis yang diundang ke sana, lalu kemudian setelah itu dia melakukan kegiatan-kegiatan di suatu acara tertentu yang tidak mentaati daripada protokol kesehatan tersebut. Padahal sekalipun divaksin tetap harus disiplin menggunakan tersebut. Oleh karena itulah, acap kali memang orang-orang yang tidak familiar, saya tidak katakan tidak paham, tidak familiar dengan komunikasi, acap kali adalah melakukan hal-hal yang menurut saya bisa menimbulkan suatu masalah baru, yaitu coba kita lihat seorang artis, di mana followernya, di situ ada yang bisa mengikuti, tiba-tiba dia melakukan kegiatan yang tidak taat protokol kesehatan tersebut. Bukankah itu menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat? Oleh karena itulah, di dalam penanganan manajemen komunikasi, utamanya dalam vaksinasi ini, seharusnya pemilihan tokoh atau endorser harus hati-hati. Saya berpendapat, persoalan vaksin ini adalah persoalan menanamkan kepercayaan. Sehingga saya mengatakan, kurang tepat kalau dipilih artis sebagai suatu tokoh, endorser, atau yang diundang ke sana. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ini persoal trust. Siapa yang diundang? Siapa yang menyampaikan? Harusnya adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, atau masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok-pelosok Indonesia dipanggil ke istana untuk mendapat vaksin tersebut sebagai contoh mewakili representasi masyarakat di desa-desa atau kepala-kepala desa yang kredibel di daerahnya. Jadi pemilihan tokoh ini menurut saya sangat tidak tepat. Ini sekaligus kritik terhadap penanganan komunikasi bagi teman-teman di gugus tugas penanganan COVID-19. Demikian. Baik, jadi Anda mengatakan bahwa pemilihan dari orang-orang tertentu yang datang untuk divaksinasi, khususnya vaksinasi pertama kemarin, dinilai masih kurang tepat seperti itu. Contohnya kemarin dikatakan ada artis yang dikatakan datang langsung ke istana, akan tetapi malamnya masih berkumpul seperti itu. Nah, jadi tidak bisa menunjukkan contoh yang baik. Nah, seharusnya apa yang bisa dilakukan oleh istana setelah hal ini terjadi, Bang Emrus? Baik, saya pikir tidak ada salahnya. Saya mengatakan bahwa teman-teman juru bicara atau yang menangani komunikasi di istana
harus menyampaikan suatu hal, katakanlah minta maaf terhadap suatu perilaku daripada seorang artis tersebut. Kenapa? Karena dia kan dipanggil, dia kan diundang. Harusnya ada pemilihan selektif terhadap tokoh-tokoh yang bisa kita tonjolkan sebagai representasi pesan yang kita sampaikan. Kenapa? Karena tokoh yang kita undang itu adalah tokoh-tokoh menjadi lambang komunikasi nonverbal yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Tapi ternyata apa? Oleh karena itulah saya pikir siapa yang bertanggung jawab terhadap penanganan ini sejatinya mengatakan kepada masyarakat minta maaf. Tidak sekedar hanya artis tersebut yang minta maaf, tetapi penanggung jawab komunikasi tersebut harus minta maaf ke ruang publik. Karena bagaimanapun dia kan diundang ke sana, dia kan tidak datang sendiri ke sana. Artinya ada di sana perencana komunikasi. Mengundang seorang tokoh adalah lambang komunikasi nonverbal. Oleh karena itu, saya berkali-kali saya mengatakan bahwa acap kali penanganan komunikasi COVID-19, termasuk di dalam penanganan vaksin ini, bukan orang-orang komunikolog. Saya harus katakan, manajemen komunikasi yang baik ketika ditangani oleh orang yang expertise di bidangnya. Misalnya kalau orang komunikasi penanganan tersebut kepada publik, sosialisasi dan penanaman kepercayaan, harus orang komunikolog yang ada di sana. Ada lagi seorang saya melihat, ada pandangan yang muncul, saya tidak usah sebut namanya, dan saya sangat mengkritik itu. Jika masyarakat tidak taat terhadap protokol kesehatan, itu sama saja menggali kuburnya sendiri. Orang yang mengatakan itu sangat tidak tepat. Dan saya akan kritik itu. Kenapa? Justru masyarakat itu harus kita rangkul, harus kita jelaskan, dan harus kita segmented. Siapa masyarakat ini? Lalu pendekatan komunikasi kita pun harus berbeda. Karena tidak ada pesan komunikasi yang untuk semua orang. Ada spesifik yang harus kita sampaikan. Jadi saya tidak setuju ketika dia mengatakan bahwa kalau tidak taat sama saja masyarakat menggali kuburnya sendiri. Hati-hati dengan kalimat itu. Jangan-jangan nanti masyarakat bisa mengatakan berbalik kepada dia, ya kau gali sendiri kuburmu. Jadi tidak baik mengatakan itu. Justru yang terbaik adalah merangkul masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat. Bagi yang belum sadar, lakukan strategi komunikasi. Karena apa? Tidak ada pesan komunikasi untuk semua orang. Saya melihat penanganan komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman penanganan di gugus tugas, pesan komunikasi itu masih cenderung universal kepada yang umum, belum dirancang kepada katakanlah segmented. Kita ambil contoh, misalnya penggunaan simbol, physical distancing, atau katakanlah dengan menggunakan atau new normal. Seharusnya dipakai adalah kearifan lokal yang mudah dipahami. Demikian. Baik Bang Emrus, terima kasih atas kesempatan untuk berbincang pada siang hari ini. Akan tetapi kita terbatas untuk waktunya, semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan Bang Emrus. Baik, terima kasih.